Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya Dia Sriwijaya sedang berada di KONI Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya bersama seseorang yang sedang mempersiapkan seperti yang kita tahu ya. Sekarang tuh sudah mendekati hari-hari untuk persiapan Porprov ke-15 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, siapa orang yang sedang berada bersama saya? Kita akan tanya tentang persiapan bagaimana Porprov 15 di Musi Banyuasin. Ini dia. Halo. Halo, apa kabar? Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Daeng, apa kabar Daeng? Alhamdulillah baik. Luar biasa, kita harus semangat, harus punya jiwa yang tetap tetap sportif ya. Biarpun kayak mana kita harus tetap. Ya. Dunia olahraga. Harus olahraga. Harus semangat ya. Karena memang kita lemas, lesu, kalau lagi olahraga tuh langsung wah semangat banget ya. Dan tugas KONI ya, bagaimana mengolahraga ke masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Oh, oke. Nah, ini Sersan Daeng. Siap. Ya. Sersan Daeng ini namanya kayak agak unik. Ini agak unik, boleh nggak kasih tahu dulu nih dari namanya Sersan Daeng? Betul. Jadi waktu ada COVID pada saat itu kan kita banyak kerja di rumah lah. Iya. Jadi ada kawan-kawan kita kemarin udah kita kumpul-kumpul di jalan. Gimana kalau kita buat konten kayak gitu, buat podcast. Dulu kan awal podcast itu kan banyak pada saat ada COVID pada saat itu ya. Jadi ada orang ya udah buat aja Sersan Daeng. Loh, Sersan itu apa? Serasa sanak bersama Daeng. Jadi bukan serasa sanak bersama Daeng. Oke, Daeng. Oke. Daeng ini yang seperti kita tahu, Iya. Daeng ini punya posisi penting di dunia di KONI Sumatera Selatan ya. Boleh dikasih tahu Daeng untuk jabatan Daeng apa dan tugasnya apa? Dan bagaimana persiapan untuk seperti yang kita tahu ini menjelang hari demi hari ya, bulan ke bulan untuk ke Porprov 15 di Musi Banyuasin. Baik, jadi Mancek Becek ya, kalau Sersan Daeng biasa diwawancari, sekarang diwawancara pula nih sama ini salah satu artis daripada Bollywood ya. Jadi kalau ada NTV kemarin, wah beliau ini sudah itu luar biasa ya. Iya. Di NTV di 2014 ya. Iya, memang saatnya kita balik ke daerah untuk memajukan daerah. Nah, jadi yang wawancara saya Jadi sebenarnya saya sih kalau di jabatan di KONI Sumsel itu sebagai Kabid Humas. Ya. Dan kalau di cabur saya sebagai ketua Indonesian Pinkel Federation, jadi IVF, jadi salah satu cabur yang baru ya. Sebenarnya cabur memang berasal dari Amerika, dari California. Pada saat itu memang ada ada beberapa kawan-kawan yang biasa lah ya ke puncak kalau hari-hari libur kan, weekend kayak gitu kan, ada tiga orang, ada Bill, ada Joe, ada siapa satu lagi itu bermain bola. Tapi dia ada bola tenis meja, tenis lapangan sama badminton. Akhirnya dipadukan jadi satu, akhirnya menjadi pickleball itu sendiri. Nah, kalau terkait masalah kegiatan untuk di KONI ya, sebenarnya begitu banyak ya sudah. Artinya KONI terus bergeliat bagaimana sih meningkatkan daripada olahraga prestasi seperti itu. Karena KONI ini memang induk organisasi olahraga prestasi. Jadi kebetulan kalau untuk jangka panjangnya kita punya program yang namanya Sriwijaya Goal. Yang kedua itu mungkin di tahun ini ya, tahun 2025 ini kita akan persiapan melaksanakan daripada Porprov ke-15 di Muba ya. Dan alhamdulillah ini sudah bergulir, kami di bulan Mei kemarin sudah melakukan audiensi dengan Pak Bupati ya, Pak Bupati Musi Banyuasin yang pada prinsipnya mereka siap all out. Jadi kalaupun acara Porprov itu dilaksanakan pada saat kami berkunjung itu untuk melihat daripada kesiapan venue itu luar biasa. Jadi kesiapannya itu sungguh luar biasa. Cuman kemarin kita nggak sempat ke Kecamatan Sungai Lilin ya, karena ada salah satu daripada pertandingan itu akan dilaksanakan di Sungai Lilin itu kalau tidak salah kemarin itu sepak bola ya. Tapi kalau untuk yang lain sudah all semua. Oke, berarti dari aspek infrastruktur
Udah siap ya. Dari untuk keuangan dan logistik seperti apa? Alhamdulillah kita kemarin sudah bertanda tangan ya, sudah MOU dengan pihak Dispora. Kemarin kita sudah menandatangani ketum kita Pak Julian Gunhar sudah melakukan memori of understanding ya, sudah MOU lah untuk NPHD ya, naskah planning akad hibah. Dan memang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah akan cair, kan sekarang sudah berproses dan ini juga ditopang oleh Kabupaten Muba selaku tuan rumah. Selaku tuan rumah mereka all out juga, kalaupun katanya tidak ada kurang dana dari APBD itu, saya uang pribadi siap untuk mensukseskan daripada Porprov di Porprov 15 di Skayus di Muba ya. Kebetulan dia orang Skayu juga nih. Berarti memang semangatnya luar biasa ya. Luar biasa. Sersan ya. Oke, untuk cabur, berapa cabur yang akan dipertandingkan dan apakah untuk olahraga yang baru juga dipertandingkan? Iya. Jadi kalau untuk cabur ya, kemarin kita sudah sepakat ada 33 cabur ya. Nah, kalaupun ada cabur baru mungkin eksebisi ya. Nah, kita paling di sana dimainkan saja untuk pickleball ya, karena pickleball ini baru. Nah mungkin pickleball akan masuk dulu sebagai anggota KONI yang nanti akan disahkan di Raker ya kan. Setelah disahkan di Raker, kami nanti akan bekerja langsung ke cabang-cabang kabupaten kota untuk melakukan kejurda dulu. Setelah melakukan kejurda, mungkin kita bisa dilihatkan, dipertontonkan di. Kalau eksebisi kayaknya terlalu ini ya, tapi kita dipertontonkan lah, artinya diperkenalkan pada saat Porprov. Dan kebetulan juga ketua kita, ketua IPF di Muba, mereka sudah all out juga, sudah membuat lapangan. Rencana dia membuat lapangan, ada 6 lapangan yang akan dibuat di sana. Dan ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bagus ya, karena persiapan kami lihat juga dari KONI Sumatera Selatan untuk cabur-cabur yang akan bertanding di sana sudah all out juga untuk bertanding di Porprov di 2005. Insya Allah nanti di bulan Oktober ya, 19 Oktober. Jadi semua cabur yang ada akan dipertandingkan, hanya saja yang pickleball ini masih diperkenalkan untuk saat ini ya, belum dipertandingkan tapi diperkenalkan. Sudah siap ya. Terus gimana nih untuk memastikan atlet tentang Porprov 15 ini, atlet sudah siapkah atau untuk pembinaannya untuk ini sudah siap semua? Jadi seperti ini, atlet ini kan berada di cabur. Jadi kami KONI ini kan induk organisasi daripada cabur. Jadi kami ini cuma memanage saja, mengguidance saja atlet-atlet yang ada di cabur itu sendiri. Contoh kalau dia kan sudah masuk di ASKOT ya. Kalau ASKOT itu kan sepak bola ya. Kalau di ini ASPROV namanya di provinsi ya. Di provinsi ASPROV. Nah, ASPROV lah nanti yang mempersiapkan daripada atlet-atlet itu sendiri. Kami hanya berkoordinasi dengan cabur-cabur itu tadi. Ini cabur sepak bola, bagaimana ini? Kamu udah siap belum untuk mempertandingkan daripada atlet-atlet di kabupaten kota? Karena gini, untuk Porprov ini kan pekan olahraga provinsi kan. Jadi pekan olahraga provinsi itu adalah bagaimana untuk mencari atlet-atlet hasil daripada Porprov ini yang nanti KONI akan membawa atlet-atlet ini ke PON nanti di 2027 di NTB dan NTT seperti itu. Jadi kami sendiri sebenarnya kalau untuk di provinsi kan kita atletnya itu masih ada di cabur. Tapi nanti ketika sudah ada PON, nah ini atlet kita. Nah atlet kita inilah yang akan kita bawa untuk ke tingkat nasional seperti itu. Nah sama seperti KONI pusat juga ya, KONI pusat juga begitu hasil dari PON itu sendiri itu akan dibawa ke Asian Games, ke SEA Games, ke Olimpiade seperti itu dia. Nah, kalau untuk strategi dari KONI Sumsel sendiri nih untuk menghadapi next step-nya itu kan strategi yang sangat kuat untuk menjadikan atlet-atlet ini karena ini kan saingannya ketat sekali nih. Nah, itu gimana itu menurut Makanya tadi kita sudah dari awal kita sudah sampaikan bahwasanya Sumatera Selatan ini memiliki program yang namanya Sriwijaya Goal. Jadi Sriwijaya Goal ini adalah bagaimana memanage daripada atlet-atlet yang tadinya sudah bertanding di Porprov ya, itu kalau bisa staminanya, ketangkasannya, keahliannya, terus ke skill, kemampuan daripada atlet yang ada di cabur itu yang kita guidance, itu yang kita pertahankan sampai pada saatnya nanti akan kita tandingkan di PON. Jadi ini program Sriwijaya Goal ini adalah program yang jangka panjang, bagaimana bisa menjaga daripada stamina, menjaga daripada gizinya seperti apa, ya kan, mentalnya seperti apa. Nah inilah
yang pada hakikatnya itu keberadaan KONI itu memang untuk bagaimana bisa mempertahankan atlet-atlet yang sudah mempunyai prestasi seperti itu. Nah, itu kan untuk mencapai semua itu nih, Daeng, apakah ada kendala? Maksudnya kan kita kan memang kita sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi terkadang kan di jalan itu ada kendala atau tantangan lah yang terjadi untuk atlet sendiri untuk melaksanakan target yang kita inginkan gitu. Nah, itu kendalanya seperti apa? Sebenarnya kendala itu klasik ya. Jadi klasik itu artinya gini, kalau kita berbicara masalah prestasi pasti bicara masalah anggaran. Nah, anggaran ini kan kita sudah ada bukan benturan ya, tapi sudah ada peraturan dari Kemenpora nomor 40 tahun 2024 itu mengurangi daripada pembinaan di KONI sendiri. Jadi ada agak sedikit mempengaruhi aturan daripada Kemenpora itu. Seharusnya memang yang namanya kalau kita bicara prestasi ya kan, itu bicara anggaran seperti itu. Jadi sekarang pun anggaran ini kan tidak ada juklat dan juknisnya nih. Jadi ada perbedaan antara anggaran. Contoh nih, kita nggak usah jauh-jauh, kita menghadapi daripada Porprov, itu kan kita harus bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kota. Nah, KONI Kabupaten Kota ini memiliki daripada kelemahan-kelemahan di bidang anggaran seperti itu. Karena apa? Anggaran di Kabupaten Oki berbeda dengan anggaran di Kabupaten OI. Berbeda juga dengan anggaran yang ada di Kota Palembang seperti itu. Karena kalau sebenarnya jadi like and dislike, jadi suka atau tidak suka dengan ketua KONI-nya seperti itu. Padahal yang namanya kita bicara olahraga, kita bicara harus profesional, sportivitas. Nah, kalau bicara masalah anggaran, ini harusnya memang beda dengan contoh nih pola makan. Pola makan kita biasa, itu kan pola makannya cuma enak, banyak, ya kan, kenyang. Tapi kalau kita bicara masalah makanan atlet, itu kan harus punya gizi, ya kan, punya kadar kalori sekian. Nah, itu sudah punya standarisasi. Jadi beda antara kebutuhan daripada orang biasa dengan atlet. Nah, ini kadang-kadang yang jadi benturan ketika kita menganggarkan daripada anggaran itu. Nah, terkadang hasil kita kan diperiksa juga nih oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ya kan, diperiksa juga oleh Inspektorat, ya kan. Tidak sama sebenarnya, nggak bisa untuk disamakan anggaran yang dikelola oleh pemerintahan dengan dikelola oleh kita sebagai organisasi olahraga seperti itu. Karena apa? Antara pola makan, contohnya ada uang makan untuk pegawai, berbeda dengan pola makan untuk atlet seperti itu. Nah, inilah yang perlu kami juga di guidance terus ya. Kami di Sumatera Selatan juga kepengen juga ada perda olahraga. Meskipun kan kita kan sudah ada yang namanya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, sudah ada Perpres juga tentang pengelolaan olahraga, sudah ada Perpresnya. Nah, tinggal lagi ditambahin dengan itu tadi perda tadi, karena perda inilah yang akan memanage ya kan bagaimana sistem pembinaan itu dengan anggaran-anggaran yang memang sesuai dengan standarisasi keolahragaan seperti itu. Sepertinya kalau untuk anggaran ini dari mana aja? Iya, jadi nggak cuma dari olahraga, dari segala sisi balik-balik ke anggaran itu. Tapi yang jelas memang kalau olahraga ini, terutama KONI memang kan anggaran kita kan pasti APBD ya. Tapi kita juga menerima juga anggaran dari pihak ketiga. Contoh mungkin ada bapak angkat ada istilahnya bantuan yang tidak mengikat seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita bicara masalah olahraga itu bukan bicara masalah uang, bicara masalah olahraga adalah bicara merah putih seperti itu. Bicara masalah olahraga di kabupaten, ya bicara masalah pemerintahan. Kenapa? Sebenarnya olahraga ini sebenarnya membawa efek yang luar biasa seperti itu. Kita bisa bayangkan ya. Yang namanya Argentina, nggak ada orang yang tahu di mana Argentina, siapa Argentina. Tapi karena olahraga, karena bola ya kan, ada Messi di sana, ada siapa yang sehingga orang rasa ingin tahu apa sih negara itu ya sehingga kan, bisa terkenal, artinya kan bisa menarik daripada wisatawan. Tapi saya juga punya ini Daeng ya, maksudnya punya teman orang luar, mereka terkenal banget, oh iya Indonesia badmintonnya bagus loh, Indonesia, mereka selalu bilang. Tapi ketika kita berbicara tentang sepak bola, kenapa sih sepak bola Indonesia itu pemainnya orang luar semua? Seperti gitu. Nah, jadi saya pikir memang kalau betul Daeng bilang tadi bahwa mungkin dari salah satu
prestasi tadi dari olahraga bisa memperkenalkan negara kita gitu kan. Betul. Salah satu contohnya di badminton kita sudah sangat terkenal bahwa kita ini terbaik. Seperti itu. Jadi gini, memang ada kultur yang memang luar biasa ya. Kalau kita bicara masalah bulu tangkis, memang bulu tangkis itu kan sudah ada jarak tuh, langkah, kekuatan ya kan. Bahkan kita sudah terkenal tuh ada Piala Thomas, kita udah berapa kali kan, ada Susi Susanti di sana, ada Rudy Hartono di sana. Tapi memang kelasnya itu memang kelas kita seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah olahraga namanya sepak bola itu langkah kaki kita saja, ya kan kalah jauh dengan luar negeri karena untuk tinggi badan kan, tinggi badan juga sudah sudah berbeda. Terus kalau skill kemampuan boleh sih, ya kan. Tapi secara teknis ya kan, secara ininya kayak memang agak susah kita untuk mengejar. Tapi kita alhamdulillah ya, tahun depan kita masuk ya di pertandingan Piala Dunia masuk kita Piala Dunia ya itu alhamdulillah ya, berkat daripada kejelian dari seorang Erick Thohir memang pada saat main di Gaiden dan juga Pak Kemenpora juga mendukung dari acara-acara itu. Ya semoga aja nanti Sumatera Selatan bisa punya klub olahraga yang luar biasa. Ya, betul. Nah, itu tadi dari kendalanya dari olahraga ya. Maksudnya kendala dari anggaran. Nah, kalau untuk persiapan dari sisi keamanan, ini kan banyak orang yang akan berbondong-bondong ke sana, baik itu atletnya, baik itu pelatihnya, baik itu pasti semua akan datang ke sana ke MUBA gitu kan. Bagaimana nih untuk persiapan keamanan di sana apakah sudah maksimal, apakah masih ada yang perlu menurut seperti apa informasinya? Ya, jadi kemarin begitu kita sudah melakukan audensi dengan ke pemerintah daerah ya, yang langsung diterima oleh Bupati MUBA ya, Pak Toha. Yang jelas di MUBA itu kalau untuk akomodasi, transportasi, terus juga keamanan itu makanya kita bilang tadi sudah all out, sudah siap. Artinya paling tidak untuk tuan rumah itu sudah berkoordinasi dengan Polda, berkoordinasi dengan Kodam untuk membackup-kan aparatnya untuk bisa mengamankan daripada acara porprov itu supaya berjalan dengan sukses seperti itu. Jadi memang kita kan baru yang ke-15 nih, kita berkaca di porprov di Lahat pada saat itu berjalan dengan lancar juga karena ada BKO dari Polda, BKO juga dari Kodam. Kemarin juga ada porprov di Oku Raya pada saat itu malah 2 tempat tuh, di Oku Indo sama di Oku Selatan. Tapi bisa berjalan dan luar biasa, bisa sukses juga seperti itu. Nah, kita berharap tahun ini juga bisa sukses. Dari berapa pengalaman kemarin? Dari berapa pengalaman sudah di backup oleh Polda sama dan Polda. Semoga kita juga berharap di MUBA ini juga sama gitu ya keamanannya ya. Nah, untuk sosialisasi sendiri, untuk sosialisasi dan promosi atas Perprov 2025 ini, Perprov 15 ini, itu seperti apa, Daeng? Maksudnya apa? Jadi kemarin kita sudah bicara juga sama Pak Ketua Harian, Pak Gantada pada saat itu. Jadi bagaimana sih Humas ini ya? Humas ini kan bukan hanya sekedar untuk berbicara masalah berita, bukan hanya cuma publikasi, bukan. Humas ini adalah hubungan masyarakat. Betul. Bagaimana bisa masyarakat itu mengetahui daripada persiapan persiapan daripada porprov, terus bisa menunggu daripada porprov itu seperti apa sih, ya kan? Artinya mengajak daripada masyarakat untuk bisa tertarik dengan olahraga seperti itu. Jadi rencana kami mungkin ke depan ya kan, karena memang ini kan ada kan setiap porprov itu kan pasti ada maskot ya kan, ada ininya, ada maskotnya. Nah, kami tinggal menunggu saja dari Pak Gubernur yang nanti akan disampaikan oleh pihak pemerintah Musi Banyu Asin tentang persiapan daripada untuk launching maskot itu sendiri. Nah, maskot itu sudah di launching, baru kita akan melakukan sosialisasi di KONI kabupaten kota. Mungkin kita membuat banner kah, kita membuat spanduk, kita membuat pamflet di sana, atau kita juga bisa nanti bekerja sama dengan para wartawan, para YouTuber, termasuk juga para konten-konten kreator ya, untuk bisa bagaimana menyemarakkan, mensuksikan daripada porprov itu sendiri. Nah, itu persiapan itu kira-kira kapan itu launching itu? Launching ini kan kita kan baru, karena kan ini tinggal berapa bulan lagi. Ya. Baik, jadi kan kita kan baru penandatanganan daripada NPHD itu kan di awal bulan ini tadi ya, di akhir bulan
Mei Ya. kita sudah bertanda tangan ya Pak Ketua Umum Pak Yulian Bunhar, dan ini sudah berproses sudah dua minggu, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah mulai proses ya. Artinya kita sudah mulai menggalakkan daripada sosialisasi ke masyarakat. Mungkin kita bisa nanti buat bannernya di setiap kabupaten kota. Nanti kabupaten kota itu juga kita mintakan agar seluruh kecamatan, seluruh desa itu juga akan membuat semacam banner, semacam himbauan lah ya, agar mensukseskan daripada program Porprov di Buba seperti itu. Baik. Jadi untuk dari sisi persiapan, infrastruktur, keamanan, ini sudah cukup baik ya. Lainnya tinggal saja kita menunggu untuk ikon dari Porprov Musi ini untuk maskotnya untuk dipromosikan selanjutnya. Tinggal menunggu daripada gubernur ya. Ya. Baik, Daeng, terima kasih untuk semua informasinya karena ini cukup membantu ya. Memang teman-teman di sini juga banyak yang membutuhkan informasi itu. Sejauh mana nih untuk Porprov 15 2025 ini persiapannya seperti apa, dan alhamdulillah memang sekitar 70-80% sudah 80% sudah siap. 80% sudah siap ya, jadi jangan khawatir. Baik, Daeng, Sersan Daeng, sedulur serasa sana Daeng ya. Terima kasih untuk atas waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk semua informasinya yang sangat menarik ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih guys. Ini sudah cukup informasinya dari Daeng, cukup lengkap, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga. Saya Dia Sriwijaya. Salam olahraga. Jaya.